Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sampai saat ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Alfi Anugroho, Gita Irananda, Fitri Mutmainah, Isna Himmatul Maula, dan Safna Arija Ilma akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tanda Baca. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Beberapa kajian mengenai tanda baca dipaparkan sebagai berikut. Menurut Cair, menyatakan tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti yang kita maksudkan. Menurut Gani dan Fitriyah menyatakan bahwa tanda baca dapat membantu seseorang dalam memenuhi isi bacaan. Coba bayangkan, jika sebuah teks atau wacana tidak menggunakan tanda baca, maka bacaan tersebut tidak dapat dipahami. Menurut Wijayanti menyatakan bahwa tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik 2, dan sebagainya. Jadi, tanda baca merupakan bagian dari kaidah ejaan. Fungsi dari tanda baca dan ejaan tersebut sangatlah menentukan dalam pencapaian tujuan komunikasi. Tanda baca dan ejaan berisikan tentang kaidah-kaidah pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sesuai dengan konvensi bahasa yang berlaku. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, semua pemakaian tanda baca sudah diatur di dalamnya. Materi selanjutnya mengenai kaidah pemakaian tanda baca. Tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. 4. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. 5. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. 5. Tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. 7. Tanda koma dipakai di antara A, nama dan alamat, B, bagian-bagian alamat, C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. 9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari bacaan atau salah pengertian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri. Untuk materi selanjutnya yaitu penggunaan tanda titik koma. Tanda ini dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, 2. Berijazah sarjana S1, 3. Berbadan sehat, dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga,
dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma. Yang selanjutnya yaitu penggunaan tanda titik dua. Tanda ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Yang kedua, tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang ketiga, dipakai sesudah kata atau ungkapan. Yang keempat, dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang terakhir, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Yang selanjutnya yaitu kaidah pemakaian tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang kedua yaitu tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang kelima yaitu tanda hubung dipakai untuk merangkai. Yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ketujuh yaitu tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contoh kesalahan pemakaian tanda baca. Kesalahan penggunaan tanda baca titik. Contoh, data gerakan ini lahir dari para musisi jazz yang melakukan jam session dan diskusi tentang musik jazz setiap hari Senin di Bentara Budaya Yogyakarta. Tetapi karena musik dan panggung mereka kelihatan dari jalanan, jadilah banyak yang menonton. Penggunaan tanda baca titik pada pedoman umum bahasa Indonesia untuk mengakhiri suatu kalimat dan melanjutkan kalimat baru, tetapi pada paragraf di atas mengakhiri suatu kalimat menggunakan tanda baca titik lebih dari satu. Kesalahan penggunaan tanda baca koma. Penggunaan tanda baca koma dalam PUBI yaitu dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Pada penulisan nama di atas tidak menggunakan tanda baca koma, di antaranya nama orang dan gelarnya, sehingga menyebabkan kesalahan dalam penggunaan tanda baca koma. Kesalahan penggunaan tanda baca titik dua. Penggunaan tanda baca titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan dan setelah pernyataan tersebut tanda baca titik dua dispasi dari pernyataan. Setelah tanda baca titik dua barulah dispasi dari kalimat tersebut. Pernyataan dispasi dari tanda baca titik dua ini merupakan kesalahan penggunaan tanda baca titik dua. Kesalahan penggunaan tanda baca hubung. Tanda baca hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau penyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tetapi pada keterangan waktu tersebut menunjukkan pemakaian tanda baca pisah, karena tanda baca pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke dalam penggunaan keterangan waktu tersebut. Sekian dari kami, bila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.